Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulumi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, berangkatlah kamu, khifafan, dengan ringan, wasikolan, dan berat. Artinya baik dalam kondisi ringan, kondisi berat kita berangkat. Sama kita ngaji, baik kondisi ringan, kondisi berat kita berangkat. Baik kondisi lagi semangat, lagi males, berangkat. Ya. Kondisi lagi seneng, kondisi lagi enggak mood, bahasa anak sekarang, tetap berangkat. Ya. Jangan sampai kagak berangkat, enggak ngaji, jangan sampai. Yakinlah, nih yang tukang ngaji, yang mengaku jadi tukang ngaji, kalau kamu umpama umurmu berlalu padahal, tapi ada ngaji yang Masya Allah sampai hatam, dari awal baca tiap hari sampai hatam, kamu enggak ngaji, yakinilah kamu bakal menyesal. Itu kamu bakal menyesal sesesal-sesalnya. Masya Allah, ini yang ahli ilmu. Kecuali yang bukan ahli ilmu, cuek maning ya, kata orang sono. Bodoh amat teuing gitu ya. Tapi kalau orang yang ahli ilmu, dia semangat. Ya, pengalaman saya dulu ngaji kayak begitu. Saya ngaji tuh Masya Allah, ada guru kayak begini nih, baca tiap hari kayak begini ngaji, wow, Masya Allah, senengnya luar biasa, seneng banget, senengnya banget. Sampai saya bertanya, itu kalau di pesantren itu bukan orang pesantren, boleh apa kagak ngikut ya? Begitu. Boleh kagak yang ikut ya? Takut nggak boleh ya, nah. Sampai begitu, Masya Allah. Boleh nggak ya? Kalau boleh saya mau ngikut ya. Nggak boleh katanya. Nggak, iya jangan dah, nggak boleh. Sampai begitu. Saking pengen ngaji, pengen banyak khatam kitab, pengen begitu. Masya Allah, Masya Allah. Saya nggak ada yang suruh ngaji, ya Allah, orang ya guru aja ya, kita ngaji, guru bilang begitu. Kalau kita ngaji, insya Allah. Saya nggak lewatin tuh. Makan sakit-sakit saya ngaji juga, sampai disuruh pulang sama guru. Nah, pulang lah, pulang dulu, jangan ngaji dulu, ntar kalau udah sehat baru ngaji. Masya Allah. Sampai disuruh pulang sama guru, itu kan udah luar biasa itu. Ini disuruh ngaji, ayo ngaji dah, waduh, balikannya. Badannya sehat. Kita jangan sampai ya, paksain diri kita ngaji. Senengin, kalau belum senengin. Karena siapa yang ahli ilmu bakal nyesel. Kenapa nyesel? Nggak bisa balik lagi.
Ya Allah, ya Allah, 17 tahunkan lagi aku, ya. Kata orang ini apa? Ngomongnya enak ya. Apa lu kata? Nggak bisa, nggak bisa. Saya sampai kuliah aja, kuliah kan ya masuknya 7:30. Saya masuk kuliah 7:30 tuh, kuliah 7:30 ya masuknya. Saya jalan tuh 7:30 baru jalan. Naik motor kacar, wow, Masya Allah. Sampai sana ketinggalan. Mohon maaf Ustaz, saya ngaji dulu. Dia tahu saya selengkedan bahasanya, bahwa kitab itu selengkedan. Sampai udah lulus saya dikasih nomor telepon. Nanti ya, dia tahu saya pas begitu kan saya kuliah itu dia tahu setelah itu saya kuliah S2. Nanti kalau udah lulus datang bantuin saya ngajar di UIN ya. Saya nggak datang itu. Suruh ngajar di UIN. Enggak, saya mau di sini aja. Di sini udah banyak banget, repot saya. Sampai bilang begitu dong. Artinya apa? Kalau kita ngaji mulu tuh, kita menangin ngaji, entar Allah kasih tuh hadiah. Yang dimana hadiah itu kita nggak mau. Berarti apa? Di bawah tuh kecil berarti. Kejadian ya, yang ngaji kemarin dia di di Ihya Ulumuddin itu ya. Ya. Padahal dia budak ngaji belum sampai setahun, gubernur datang kepadanya. Kemudian beliau tidak mengizinkan untuk menemui beliau. Ya, tadinya senang karena udah tinggi jadi nggak senang. Levelnya udah beda. Kalau kita ngaji itu levelnya udah beda. Iya. Kalau ngaji itu begitu ntar. Tadinya Masya Allah. Levelnya beda. Dulu saya kepengen banget ngaji Quran sama Kiai Sobri, Ustadz Sobri yang kita ngajar sini hari Sabtu. Di mata saya beliau tuh dulu besar sekali, Masya Allah. Sekarang malah ngajar di sini. Masya Allah. Jadi kalau ngaji kita istiqomah entar tinggi ya. Makanya jangan kita sia-siain tuh umur kita yang ada nih, jangan sia-siain ngaji tuh. Jadi ngaji tuh hebat banget. Asal benar-benar ngajinya, amalkan ilmunya. Ya, amalkan ilmunya. Apa kata guru ikutin. Karena beliau lebih tahu dari kita. Ya, lebih tahu daripada diri kita. Jadi walaupun berat, males, ngaji terus gitu. Ngaji terus. Jangan enggak ngaji. Jadi infiru khifafan wasikalan. Ngaji. Dan kalau mengaji mandi dulu, jangan ngaji belum mandi. Namanya kalau kamu ngaji belum mandi, kamu tidak menghormati ilmu. Iya, kamu nggak menghormati ilmu. Orang datang kepada kamu, orang itu belum mandi, kesel nggak? Kita dihidangin, maaf, bau ketek gitu ya. Mending bau ketek, bau keringat aja bau, bagaimana bau ketek? Bau keringat tidur. Jadi jangan sampai kamu belum mandi. Pesan banget saya itu. Ya, karena saya ngaji selalu mandi. Dulu masih kecil tuh selalu begitu sampai sekarang, alhamdulillah. Kecuali kita lagi kurang sehat.
Ya, nggak apa-apa. Di ma'fu itu namanya. Ya, uzur syar'i. Ya. Nasyatan wa ghairu nasyatin, tangkas dan tidak tangkas. Ya, tangkas. Semangat dah ya. Semangat enggak semangat. Ya. Kalau kita ikut ke atas nisyaton itu ya. Berarti kalau ini jamak daripada nasyad. Nisyad itu jamak nasyid. Berarti bacanya nisyad ya. Nisyad bacanya ini. Nisyatan wa ghairu nisyatin. Bacanya gitu. Jamak namanya. Jadi nisyad itu jamak daripada nasyid. Berarti nisyad berarti. Kalau nasyad mufrad. Nisyatan wa ghairu nisyatin, tangkas dan tidak tangkas. Ini sama. Khifafan wa thiqalan. Wa kila aqwiya'a wa du'afa'a, kuat dan lemah. Berangkat lemas, gua lemas banget nih, ngaji juga, walaupun lemas juga ngaji. Masya Allah. Au agniya'a wa fuqara'a, kaya dan miskin ngaji, jangan kagak ngaji. Ini kan kalau dulu nih, dulu perang ya, kita jangan gambar. Kenapa saya kalau baca Al-Quran, baca hadis selalu saya terjemahkan yang sekarang? Kata guru saya begitu dulu ngaji. Kalau kita ngaji Quran tafsir itu diterjemahkan ya, diejawantahkan di zaman sekarang, bukan dulu. Oh, dulu mah ada kawan. Ya, lu perang nggak ada ya, apa perang dulu, sekarang nggak ada ya. Ngaji nih, kaya miskin ngaji, lagi duitnya lagi kagak ada ngaji, duit lagi banyak ngaji, jangan lagi miskin doang ngaji, lagi kaya udah kaya lupa, sama masih bodoh ngaji, udah pinter berkibarlah benderaku. Jangan begitu. Iya. Jadi ngaji, keadaan ngaji terus. Seger ngaji, ngantuk ngaji terus. Iya. Gitu ya. Ya, ngaji jangan berhenti, ngaji itu jangan berhenti sampai mati ngaji. Iya. Udah punya majelis berhenti. Jangan. Wa hiya mansukhatun bi ayati laisa 'ala du'afa, dan itu dinasah dengan ayat laisa 'ala du'afa. Ya. Perang ya. Wajahidu itu perang. Kalau kita sekarang ngaji terus, walaupun itu lemah ngaji. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihadlah kamu dengan hartamu, jihad dengan hartamu dan dirimu di jalan Allah. Kalau kita orang masing-masing lah. Saya nggak sempat hadir nih, duitnya aja datang, nggak apa-apa. Ente gimana sih nggak datang? Jangan diomelin, yang penting duitnya. Ente datang kagak punya duit, kagak pakai duit. Dia datang ada duit, biarin gitu. Masing-masing punya ya bagiannya gitu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Annahu khairul lakum, bahwasanya itu lebih baik bagimu. Fala tusakilu, maka oleh karena itu janganlah kamu merasa berat. Ya. Ini paksain tuh ngaji, paksain. Dulu saya ngaji pernah
bisikan datang, bisikan setan. Saya ingat banget itu tempat di mana, di waktu apa bisikan itu datang. Ya, itu di Grand Garden, mau ke Damogot, mau ngaji, saya naik motor mau ngaji. Bisikan itu, mau ngapain ngaji mulu? Buat apaan ngaji doang? Waktu itu belum kayak begini, ya, alhamdulillah. Masih ngaji aja, masih banyak ngaji, masih ngaji aja, banyak ngaji ya. Buat apaan ngaji? Ya, kalau dipikirin setan tuh, buat apaan ngaji doang? Uduk, pergi pulang begitu doang, ngapain? Setan bisikin begitu, buat apaan? Ya. Merenung ya. Terus ada bisikan lagi, siapa yang banyak ngajinya banyak muridnya. Oh iya. Udah pas begitu tuh bisikan itu nggak datang lagi tuh. Alhamdulillah semangat lagi ngajinya. Saya ingat banget tuh bisikan itu datangnya kapan dan di mana. Ada bisikan lagi kayak begitu. Siapa yang banyak ngajinya banyak muridnya ya. Yang penting diamalin ilmunya terus ini. Emang bukan sekarang datangnya, nanti. Wa nazala, dan turun ayat fil munafikin pada orang munafik, allazina takhallafu, orang-orang yang ketinggalan, maksudnya yang enggan pergi perang. Ya, ketinggalan itu maksudnya enggak mau pergi perang. Laukana ma da'autahum ilaihi, jikalau adalah apa yang engkau serukan mereka kepadanya, berupa keuntungan, mataan minad dunya, harta benda daripada dunia, qariban sa'lal ma'khazi, dekat, maksudnya gampang diraih, gampang tempat pengambilannya ya. Wasafaran qasidan ya. Dan musafir ya, bepergian, wasaton yang ya, qasidan tidak beberapa jauh, wasatan sedang maksudnya. Lattaba'uka, niscaya mereka tidak mau mengikuti engkau. Talaban lil ghanimati, kenapa? Karena menuntut bagi ghanimah. Walakin, akan tapi, ba'udat alaihim suqqatu al-masafatu, akan tapi jauh atas mereka itu suqqah al-masafatu, jarak. Fatakhallafu, maka oleh karena itu mereka ketinggalan, maksudnya tidak mau ikut ya. Wasayahlifuna, dan mereka bersumpah bila kepada Allah, idza raja'tum ilaihim, apabila kamu kembali kepada mereka, lahu istata'na al-khuruja, jikalau kami mampu keluar untuk perang ya, la kharajna, niscaya kami keluar ma'akum, bersama kamu. Yuhlikuna anfusahum, mereka membinasakan diri mereka, anfusahum ya, bil halfil kazibi, dengan sumpah yang dusta ya. Kita kalau sumpah dusta, siap-siap binasa. Sumpahnya sampai segitunya, jika kerjain, rasanya gimana tuh? Gregetan banget ya. Wallahu ya'lamu innahum lakazibun, dan Allah Ta'ala mengetahui sungguh mereka itu dusta. Fi qaulihim, pada perkataan mereka, zalika, demikian itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azina li jama'atin fi takhallufi bi ijtihadin minhu
Fa nazala itaban lahu, ya. Wa qaddamal afwa tatminan liqalbihi. Ini kalau mau baca ini terusin ya. Afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam azina, mengizinkan di jamaatin, bagi jamaah, fi takhallufi. Takhalluf tadi ketinggalan, maksudnya untuk tidak berjihad. Nabi mengizinkan. Tapi nanti ditegur sama Allah, ya. Bijtihadin minhu, dengan ya tadi untuk berjihad, ya. Ya, Nabi mengizinkan bagi satu jamaah untuk tidak berjihad. Fanazala, lalu turunlah ayat berikut nanti. Itaban, sebagai teguran, lahu, kepada Nabi. Ditegur Nabi oleh Allah. Masya Allah. Jadi bahasanya ditegur, ya. Bukan dicela. Jadi kalau Nabi itu kalau berbuat salah langsung ditegur. Jadi enggak berbuat salah. Tapi salahnya ukuran Nabi. Jadi enggak dosa buat kita. Salah sama kita enggak ada salah. Ukuran kita mah pandangan kita. Iya. Apa? Min hasanatil amran wa sayyiatil muqarrabin, itu ya. Istilahnya gitu. Sama orang amror baik, muqarrabin jelek. Maka turunlah ayat sebagai teguran kepada untuk Nabi. Muqaddamal afwa, dan Allah mendahulukan maaf. Tatminan li qalbi, karena untuk menenangkan bagi hatinya. Nah, ini balaghah nih. Ngomongnya balaghah, bicara firman-Nya Allah. Afallahu anka lima azinta lahum. Jadi dibilang maafin, dimaafin. Allah memaafkan daripada engkau. Kenapa? Jadi bahasanya afallah dulu, bukan lima azinta. Kenapa engkau izinkan? Di akhir baru bilang afallah, enggak. Afallah taruh di depan. Afallah. Untuk apa? Tatminan li qalbi. Ya kita panggil orang, sini. Saya maafin kamu. Kenapa kamu? Gitu. Masya Allah. Jadi indah banget Allah. Ini pelajaran buat kita ya. Ngomong tuh biar baik ngomong. Afallahu anka, Allah Ta'ala maafkan daripada engkau, lima azinta, kenapa engkau izinkan, lahum, bagi mereka, fitakhlufi, ya, fitakhlufi, pada ketinggalan, maksudnya tidak ikut berjihad. Wahala taraktahum, mengapa kamu tidak membiarkan mereka, hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu, sehingga nyata bagi engkau orang-orang yang benar, fil uzri, dalam uzur. Siapa yang uzurnya benar maafin, yang enggak benar jangan. Begitu tegur Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar-benar uzur ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau dia main-main doang, itu bahasa kita begitu ya. Jangan, kalau kita di sini Pak ngaji, ya dia benar-benar sakit dia mah enggak apa-apa. Yang ini bukan sakit, itu belaga sakit. Periksa dulu tuh, lihat. Periksa dulu. Ya. Panasnya berapa tingginya? Masya Allah. Nah, jadi kalau Nabi itu enggak berbuat salah, karena ditegur duluan. Makanya gelarnya Al-Ma'sum. Iya. Al-Ma'sum. Makanya yang namanya maksum jangan berbuat salah, berusaha tuh ya. Kalau wali ada juga berbuat salah, walaupun nanti dia tobat. Makanya gelarnya Al-Mahfuz.
Gitu. Jadi kalau wali itu mahfuz, dipelihara oleh Allah. Tapi berbuat dosa, tapi ntar dia balik lagi. Tapi tetap wali. Artinya apa? Orang wali itu tidak terhindar dari berbuat dosa. Jadi jangan kamu katakan wali apaan, masuk wali berbuat dosa. No, salah ente. Beliau mau berbuat dosa juga karena nggak tahu kan berbuat dosanya itu kan. Ntar balik lagi nggak tahu. Sadar. Lah kalau ente berbuat dosa kagak sadar. Itu. Nyungsep aja. Kalau beliau mau berbuat dosa, ya balik lagi. Ya, begitu. Kayak Gus Dur kan begitu. Masya Allah. Sampai sekarang kuburnya masih diziarahin aja tuh. Itu udah namanya apa? Siapa yang gerakin tuh itu? Allah yang gerakin. Ada kampusnya UIN Gus Dur ya. Sekarang rame banget itu kan. Siapa yang gerakin tuh? Allah itu. Kalau wali begitu. Jadi wali itu enggak, wali begitu berbuat dosa. Wali itu berbuat dosa. Boleh jadi itu enggak dosa mau pandangan ente. Seperti siapa? Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Wali apaan? Nabi apaan? Masa nyuruh bunuh orang? Oh, salah lagi ente. Jadi kita jangan cepat-cepat memvonis orang. Apalagi beliau adalah umpama kiai, ulama, gitu. Walaupun nanti ada ulama dunia, ulama akhirat. Tapi kalau kita lihat beliau bagaimana, apalagi kita tahu gitu, masya Allah. Jangan suuzon, jangan suuzon, jangan. Apalagi kita tahu guru kita kan. Dari sejak kecil kita tahu, masya Allah. Jangan suuzon, baik sangka. Apalagi beliau wali. Kita lihat tanda-tanda kewaliannya, masya Allah. Jangan pernah suuzon. Boleh jadi yang kita belum paham. Ya kayak tadi kan Nabi Khidir suruh bunuh orang kan salah. Secara zahir salah nggak? Salah tuh secara. Zahirnya salah, bunuh orang. Anak kecil suruh bunuh salah. Tapi jangan samain kamu gue bunuh orang nih. Lain kamu mah. Nauzubillah. Penjara kamu mah. Ya. Terus sampai kayak begitu. Ya. Jangan kita seuzonnya. Kita tahu beliau ulama, dia berbuat ini berbuat itu. Kapal orang dibolongin, disuruh bolongin. Makanya sekelas Nabi Musa aja nggak mau tuh. Bagaimana kelas kita? Sekelas Nabi Musa tuh bisa nggak ngelihat. Sekelas Nabi Musa, masya Allah. Jadi jangan suuzon sama wali-wali, jangan suuzon sama ulama, apalagi beliau wali, jangan suuzon. Masya Allah. Diam aja kalau nggak bisa diam. Yang bagus belain. Wa ta'lamal kadzibina, dan engkau mengetahui orang-orang yang dusta fi padanya. Wallahu a'lam bishawab.